Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai luas dan keliling segi 4, di mana pada video kali ini adalah tutorial dari project 6, yang di project ini kalian diminta untuk menyusun bangun segi 4 menjadi sebuah gambar seperti pada contoh ini ya. Lalu kalian diminta untuk menghitung luas dan keliling dari bangun datar segi 4 yang kalian susun itu, yang ukuran-ukurannya kalian sendiri yang menentukan. Nah, kita akan menghitung luasnya terlebih dahulu nih, dimulai dari bangun yang pertama. Bangun yang pertama ini adalah sebuah persegi. Maka, kita akan menghitung luas persegi itu, rumusnya adalah S kali S atau rusuk kali rusuk. Rusuk dari persegi itu adalah 3 cm, yang diketahui di sini ya. Jadi, luas persegi sama dengan 3 kali 3, sama dengan 9 cm persegi. Kemudian, kembali ke gambar tadi. Bangun yang kedua adalah bangun trapesium. Nah, di trapesium ini, kita nanti akan menentukan dulu sisi yang ada di bawah ini. Di sini itu kan sudah ada 6 cm. Kemudian, di bagian sini sudah ada keterangan 7 cm. Jadi, di sini sama 7 cm ya. Lalu di bagian tengah ini, di mana panjangnya itu sama dengan 5 cm yang ada di bawah, maka di sini 5. Lalu di sini adalah 7 cm, sama. Dan sisanya yang ada di sebelah kanan adalah 6 cm. Kemudian sisi atasnya nih, sisi atasnya itu berapa berarti? Jadi dimulai dari sini menuju ke kanan ini ya. 7 ditambah 5 ditambah 7, sama dengan 19 cm. Maka trapesiumnya, perhatikan ya. Di sini trapesiumnya sisi atas dan sisi bawahnya mempunyai ukuran 19 dan 31. Nah, kita akan menghitung dulu nih tinggi trapesiumnya karena tadi belum diketahui. Perhatikan gambar tadi ya. Di sini kan tinggi trapesiumnya belum diketahui, maka kita akan mencari dengan menggunakan Pythagoras dari 10 dan 6. Nah, kembali ke trapesium yang akan kita hitung. Maka tinggi trapesiumnya kita bisa mencari dengan menggunakan Pythagoras. Pythagoras dari 10 dan 6. Karena 10 itu adalah sisi miring, maka untuk mencari tinggi trapesiumnya sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36 dan B kuadrat sama dengan 64. Jadi B-nya berapa? B-nya adalah 8 cm. Didapatkan dari akar dari 64. Jadi di sini 8 cm. Lalu kita masukkan ke rumus luas trapesium. Luas trapesium rumusnya A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. A ditambah B itu sisi atas dan sisi bawahnya. Nah, di sini sisi atasnya 19, sisi bawahnya adalah 31 dibagi 2, kemudian di sini dikali tingginya. Tingginya adalah 8. Ini tingginya. Sama dengan ini dijumlahkan adalah 50 per 2 dikali 8. 50 dibagi 2 itu 25 ya. 25 dikali 8 sama dengan 200 cm persegi. Itu untuk luas yang kedua, luas trapesium. Lalu kita kembali lagi ke gambar nih. Ini adalah bangun yang ketiga. Bangun yang ketiga adalah sebuah persegi panjang. Nah, persegi panjang itu ukurannya adalah, perhatikan di sini sudah ada 35 cm ini ya. 35 cm. Lalu panjangnya yang bawah ini berapa? Panjangnya yang bawah itu 19, didapatkan dari 7 ditambah 5 ditambah 7, sama dengan 19. Jadi kita cari luas yang ketiga, merupakan luas dari persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Sama dengan 19 dikali 35, sama dengan 665 cm persegi. Kembali lagi ke gambar. Kita lihat bangun yang keempat. Bangun yang keempat itu berupa apa sih? Ini berupa jajar genjang ya. Perhatikan jajar genjang. Lalu ukurannya di sini 18, di sininya 5, dan ini adalah tinggi dari jajar genjang itu, yaitu 8 cm. Kita tarik sendiri ya. Nah, di sini kita bisa mencari luas dari jajar genjang.
Luas dari jajar genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Alas dan tingginya itu merupakan pasangan nih, sebenarnya dipasangkan yang dihubungkan dengan tanda siku-siku ini. Nah, tanda siku-siku ini adalah memasangkan antara alas dan tingginya. Maka di sini kita bisa tahu kan bahwa alas dari jajar genjangnya adalah 18 dan tingginya adalah 8. Jadi luas jajar genjang sama dengan 18 dikali 8 sama dengan 144 cm persegi. Kemudian kita kembali lagi ke gambar. Bangun yang kelima adalah layang-layang. Lihat ya, layang-layang di sini ukurannya adalah 6, 15 dan 8. Kalau di sininya 8, otomatis di sininya juga 8, ya kan? Lalu kita masukkan ke dalam rumus luas layang-layang. Luas layang-layang itu rumusnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sama dengan setengah dikali diagonal satunya, itu yang ini, 16, 8 ditambah 8. Lalu diagonal yang keduanya itu yang ini, 15 ditambah 6, sama dengan 21. Jadi setengah dikali 16 dikali 21. Kalau dibalik gimana? Misalnya diagonal satunya adalah yang 21, nggak apa-apa, is okay. Lalu di sini kita hitung nih, setengah dikali 16 dikali 21. Setengahnya itu dikalikan dengan 16, kita sederhanakan dulu, dicoret ya. Jadi 2 dicoret dengan 16, di sini kita dapatkan 8. Maka luas layang-layangnya adalah 8 dikali 21. Sama dengan 168 cm persegi. Lalu kembali lagi ke gambar. Ini adalah gambar yang keenam, adalah bangun datar segi 4 apa namanya? Belah ketupat. Nah, kita akan melengkapi ukuran-ukurannya nih. Di sininya 8 dan 6. Maka, luas belah ketupat itu kan rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama dengan setengah kali diagonal satunya kita hitung. Di sini ada 8 dan 8 maka 16. Dan diagonal yang keduanya adalah 6 dan 6. Di sininya 12. Lalu disederhanakan seperti tadi, setengah dikali 16 itu. Di sini kita dapatkan 8, maka luas belah ketupat sama dengan 8 dikali 12, sama dengan 96 cm persegi. Nah, kalau tadi kalian sudah belajar mengenai luas, sekarang kita akan menghitung kelilingnya. Keliling di sini kita nanti akan membaginya. Tidak menghitung keliling masing-masing bangun, tetapi tergantung dari bangun yang kalian susun. Di sini kan saya punya satu susunan seperti ini, lalu ada 2 bangun datar segi 4 yang terpisah. Ini nanti kita akan hitung sendiri-sendiri, yang bagian 5 dan bagian 6. Nah, bagian yang menjadi 1 ini, kita akan hitung menjadi 1. Kita hilangkan bangun datar yang terpisah ya. Perhatikan rangkaian bangun datar yang ada di gambar. Untuk menghitung keliling, itu ada start dan ada finish. Nanti saya akan memulai start dari ujung yang sebelah sini, ke kanan terus mengelilingi dari bangun yang kita susun. Tadi kita tahu bahwa panjang dari trapesium yang atas adalah 19 ya kan? Tetapi di sini ada 3 cm yang di atas ini. Maka sisa dari garis yang ini berapa? 16. Supaya tidak bingung, 19-nya kita hilangkan dulu. Nah, kita akan mulai startnya mulai dari sini nih. Dari sini berapa ini? 16. Kita tulis 16. Kemudian garis ini akan naik ke kanan dan turun. Berapa ini? 3, 3, 3. Maka ditambah 9. Lalu turun ke bawah 10. Di sini kita tulis 10. Kemudian ke kiri 6. Tulis 6. Lalu turun ke bawah 35. Ini panjangnya 35 ya. Jadi di sini ditambah 35, kemudian ditambah 7, lalu turun ke bawah ini ditambah berapa? 18 ya. 18, kemudian ditambah 5, kemudian ditambah 18, ditambah lagi 7, naik ditambah 35, kemudian ke kiri ditambah 6, dan terakhir menuju ke titik finishnya adalah ditambah 10. Jadi keliling dari rangkaian bangun datar segi 4-nya adalah 182 cm. Kemudian kita hitung keliling yang berikutnya. Di sini ada layang-layang ya. Nah, layang-layang ini kita gambar sendiri. Cara menghitung keliling layang-layang begini. Di sini kan sisi dari layang-layangnya itu kan belum diketahui.
yang diketahui adalah garis-garis diagonalnya. Maka itu yang harus kita cari terlebih dahulu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan rumus Pythagoras. Perhatikan, cara mencari sisi miringnya ini adalah Pythagoras dari 6 dan 8. Karena di sini sisi miring, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi di sini C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi A dan B-nya itu terserah kalian mau yang mana, yang ini A-nya atau yang di sininya B-nya. Kemudian C kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. C kuadrat sama dengan 100, maka C sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 cm. Jadi di sini panjang sisi-sisinya adalah 10 cm. Kemudian di bagian bawah nih, di bagian bawah sama seperti tadi caranya. Kita akan mencari Pythagoras. Di sini adalah sisi miring yang dicari, maka A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sama dengan berapa ini? 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Sama dengan 64 ditambah 225. Jadi C kuadrat sama dengan 289. C sama dengan akar dari 289. Akar dari 289 itu adalah 17 cm. Jadi di sini masing-masingnya adalah 17 cm. Maka keliling layang-layangnya adalah 10 ditambah 10 ditambah 17 ditambah 17 sama dengan 54 cm. Kemudian bangun datar yang terakhir nih, yang keenam, yaitu belah ketupat. Nah, sama seperti layang-layang tadi, ternyata panjang dari sisi-sisinya ini kita belum tahu. Di sini siku-sikunya, maka yang kita cari adalah sisi miringnya. Cara mencarinya sama, jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan 64 ditambah 36. Maka C kuadrat sama dengan 100 dan kita dapatkan C-nya sama dengan 10 cm. Di sini kita tuliskan 10 cm. Nah, kita tahu bahwa pada belah ketupat, sisi-sisinya itu panjangnya sama. Maka di sini masing-masingnya adalah 10 cm. Maka keliling dari belah ketupat itu adalah 4 kali 10, sama dengan 40 cm. Begitu. Nah, selamat belajar ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat Tara Kanita. Yes.